fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Ini imam yang adil luar biasa, disebutkan pertama kali di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imam yang adil, pemimpin yang adil, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, imam yang adil adalah afdhalul mujahidin. Orang mujahid yang terbaik adalah imam yang adil. Kenapa? Kalau dia berjuang memperjuangkan keadilan, yang bahagia jutaan manusia. Yang mendapatkan dampak dari keadilannya jutaan manusia. Dia menyenangkan jutaan manusia. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Imam yang adil. Tetapi kalau dia tidak adil, maka dia binasa. Dia mengeluarkan satu peraturan yang membuat celaka jutaan orang, sengsara jutaan orang. Dia akan dituntut oleh jutaan manusia kelak di hari kiamat kelak. Oleh karenanya ini kondisi yang sangat mengerikan. Seorang imam pemimpin bisa jadi dia meraih surga tertinggi, bisa jadi terjerumus dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya. Imam yang adil, ini orang yang paling mulia di antara 7 golongan tersebut. Yang pertama, imam yang adil, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih muda, saatnya dia bersenang-senang, saatnya dia berfoya-foya, saatnya kesana kemari, jalan-jalan, pacaran, nonton bioskop. Dia tinggalkan semuanya. Dia bertakwa kepada Allah, dia ngaji, dia sholat, dia puasa, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kalau sudah tua-tua soleh ya biasa. Sudah sebentar lagi mati masih nakal. Sudah tua, rambut sudah putih semua, pergi ke masjid ya itu wajar. Yang hebat masih muda, sejak muda sudah ke masjid meninggalkan berbagai keglamoran kehidupan dunia. Ini makanya kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidup dalam ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Mereka bersahabat bukan perkara dunia, bukan karena dinar, bukan karena dolar, bukan karena rupiah, mereka bersahabat karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersahabat bukan karena sama-sama hobi main bola, bukan karena sama-sama hobi main golf, bukan karena sama-sama orang Sunda, bukan sama-sama orang Papua, tidak, bukan karena dunia mereka bersahabat. Tapi mereka bersahabat karena engkau beriman, saya beriman, kita bersahabat. Ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan Allah mencari mereka pada hari kiamat. Kata Allah, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang saling mencintai karena aku. Al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Ini orang kerja di luar, cari nafkah, jualan, transaksi, berfikir, tetapi dia rindu kapan dikumandangkan azan. Ini ciri yang luar biasa. Kebanyakan kita sholat di masjid, tapi melangkah kaki menuju masjid dalam kondisi berat. Bangun tidur menuju masjid dalam kondisi berat. Masih berpikir, coba kalau hujan kita enggak ke masjid. Seandainya turun hujan kita bahagia, sholat di rumah. Ini orang enggak, dia semangat pergi ke masjid, rindu ingin ke masjid, betah di masjid. Dia bukan di masjid terus, dia kerja, tapi hatinya di masjid. Yang dia pikir bagaimana masjid, kapan dikumandangkan azan. Berjalan menuju masjid dengan penuh semangat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Saya rasa antum enggak ada yang seperti ini. Siapa yang rayu antum? Pasti miskin, kurang cantik. Ini bayangkan, laki-laki yang diuji, perempuan cantik, kaya raya. Apalagi yang mau dicari laki-laki? Cantik miskin oke, kaya enggak begitu cantik enggak apa-apa. Apalagi tergabung pada wanita tersebut cantik dan kaya raya. Apalagi yang mau dicari? Kemudian dia yang telepon lagi. Ya akhi, saya ukhti. Goyang. Goyang kita. Kepala goyang, jenggot goyang, semua goyang. Kemudian dia kirim foto, udah lepek-lepek lagi sudah. Tapi dia balas, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maaf, saya blokir ukhti. Masya Allah. Itu baru namanya laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian
Ada apa ukhti? Kemudian fotonya disimpan, malam dimurojaahi. Apalagi boleh diomelin istri. Oke juga rasanya. Ini akhafullah. Ini laki-laki hebat luar biasa. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyi oleh tangan kanannya. Setiap dia beramal soleh, dia berusaha yang tahu. Dia berbakti sama orang tuanya, dia tidak cerita pada siapa-siapa. Dia begitu baik sama istrinya, tidak cerita sama siapa-siapa. Dia bantu anak yatim, dia bantu para janda, dia bantu orang miskin, dia tidak ngomong kepada siapa-siapa. Dia tutup rapat-rapat. Dia ingin hanya Allah yang tahu. Apakah ada orang seperti ini di zaman sekarang ini? Jarang. Kebanyakan orang tukang share sekarang. Semua kegiatan dia share. Kalau ditanya apa yang tidak kau share, hanya sedikit, mungkin tidak ada, semuanya dia share. Dia mau ini dia share, dia share. Umroh dia foto-foto sebarin, haji dia sebarin, dakwah di sana sini dia sebarin, bantu orang sebarin, semuanya sebarin. Terus apa yang tersisa yang buat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ikhwan, hati-hati. Kalau ingin pahala kita terjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk sembunyikan. Mau bicara diam, enggak usah cerita. Enggak usah cerita. Setan menggelitik kita untuk cerita, enggak usah cerita, diam. Hanya Allah yang tahu. Yang keenam, rajulun dzakarallah, yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah, maka dia pun menangis karena takut kepada Allah, karena ingat kemaksiatannya, karena ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis sendirian. Bukan menangis di depan banyak orang, dia sendirian dia menangis. Berarti benar-benar menangisnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menangis bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menangis karena dibuat-buat. Karena ada orang menangis sewa orang bikin nangis supaya suasana membuat nangis. Dia sewa orang, kamu nangis sebelah sana ya. Kamu nangis sebelah sana ya. Di pengajian kamu nangis sebelah sana ya. Kemudian saya nangis, akhirnya terbuatlah suasana tangisan. Ini bukan nangis karena Allah, ini nangis riya. Ini nangis karena Allah sendirian, dia pun apa? Menangis.